gue mau coba di 2021 ini, gue pengen coba, gue mau mulai saving, gue mau mulai main invest buat jangka panjang ke depan, gitu kan, kayak kalau bukan sekarang kapan lagi? Halo guys, welcome back to our podcast. Balik lagi nih sama kita, gue Edwin, Gue Topek. Nah, di sini kita mau sedikit sih berbincang-bincang. Iya, mau ngobrol-ngobrol dikit, ngajak-ngajak berdiskusi, giving you another insights Dari kita untuk kita, untuk kalian. Iya, gitu lah. yang mendengarkan podcast ini Iya. atau YouTube ini. Iya, jadi emang gak kerasa udah 2021 gitu kan, udah ganti tahun, kayak kemarin baru aja buat tahun baruan, tahun baruan lagi. Walaupun gak berasa, Iya, benar udah walaupun nggak biasa ya kita harus maju ke depan terus. ya, let's move on guys. 2021 move on. First of all, welcome 2021. Di sini seperti biasa sih sebenarnya mainstream kebanyakan orang pasti bikin suatu resolusi ke depannya, baik dari sisi kesehatan, finansial, Amin. dan lain-lain. Amin. Nah, kira-kira kalau Nah, tapi sebelum situ, coba sebelum kita move on, mari kita resapi, renungin. Kita lihat ke belakang dulu, kita konsep bentar, dikit aja tentang 2020 ini. Secara kan 2020 adalah tahun yang terlewat gitu aja gitu kan. betul. Jadi kita flashback 2020 ini banyak kejadian yang sangat wow, mencengangkan, fenomenal, banyak lah pokoknya. Banyak, lu kalau sempat dengar di awal tahun banyak artis-artis yang meninggal. Contohnya pemain basket terkenal Kobe Bryant itu banyak yang kehilangan juga. Itu salah satu ikon basket juga. Akhirnya kita Grand Friendly. Iya, itu jangan lupa juga artis Indonesia, penyanyi. Terus jangan lupa juga COVID. Betul. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Tapi itu sangat amat semoga. Semoga makin membaik ke depannya. Amin. Terus Tahun juga ini. 2020 itu sebenarnya chaos banget ya. Kalau kita bisa bilang tuh chaos banget. Sampai berita tentang UFO pun ketutup. Itu dia. Lu gue pernah baca. Itu bahkan sempat viral. 2020 Pentagon kalau nggak salah dia ngerilis konferensi kalau misalkan ada footage tentang UFO hanya sebagai berita. Jadi ada something yang Menutupi. itu tertutup karena 2020 udah sangat amat chaos banget. Ya bisa dibilang terparah sih untuk tahun ini. Banyak orang yang kehilangan kan, Banyak orang kehilangan, semuanya kena. sanak saudara, ada yang meninggal, terus Banyak yang gugur, kerugian juga. nakes gugur. Betul. Terus banyak juga yang terkena dampak kan dari sisi kesehatan yang paling utama. Terus kondisi juga. Tapi kalau dari lu sendiri, gimana pandangan lu 2020 itu? 2020 sebenarnya gue bukan membenarkan COVID itu ya. Maksudnya kalau gue dari tiap kejadian itu gue ada sisi positif dan negatifnya. Masih Gitu. Positif dan negatif, tapi nggak mempositifkan dari COVID ini, ngerti kan maksudnya? Iya. Jadi gini, kalau menurut gue negatifnya sebenarnya banyak kan. Yang pertama tadi udah gue sebutin kalau banyak kerugian. Pertama kerugiannya kesehatan gitu kan. Yang kedua kerugiannya pekerjaan, banyak yang dipotong. Stay at home. Betul. Kedua, yang ketiga kita semua sekarang remote dari jauh, dari rumah. Kita udah nggak bisa berinteraksi secara langsung. Beda kan kalau manusia kan sebenarnya banyak kan lebih suka ketemu langsung gitu kan, biar lebih ya, karena PSBB juga kan gitu. Terus kita yang tahun 2016 teman-teman kita kebanyakan Sudah online. itu pada sudah online dan alhamdulillahnya kita masih bisa lulus dengan wisuda beneran. Tapi gua nggak mendiskreditkan sudah online. Betul, semangat buat teman-teman angkatan kita dan yang lain. Semoga untuk mencari pekerjaan bisa lebih mudah gitu sih sebenarnya. Itu juga susah ya? 2020 susah buat nongkrong. Gua orang yang hobi nongkrong, tapi gua jarang buat nongkrong. Ya karena COVID. Tapi kita nggak boleh berlarut-larut sama kesedihannya. Karena itu tadi kan gue juga udah bilang kan, itu negatifnya banyak negatif lain yang bisa disebutin. Cuma kalau terus
kita bawa ke 2021 kan kayaknya negatif terus nih yang dibawa. Justru yang kita bisa bawa tuh good vibes-nya. Good 2020 walaupun kayak begitu, tapi 2020 juga pasti ada dong good sides-nya kan, good banget. Impact good yang dikasih ke kita semua. Yang paling pertama gue rasain adalah dari stay at home itu sendiri. Betul. Gue sekeluarga hampir zaman awal WFH, gue sekeluarga di rumah itu komplit, literally selama sebulan. Itu kayak ada momen gimana gitu kan, kayak kembali lagi sama keluarga gitu kan. Ingat zaman kecil, ingat banget sih gue, cuma kayak ada feelsnya gitu kan, feels like home again. Kayak gue makin erat lah sama keluarga gue. Ya, itu positifnya kan dulu kita sibuk masing-masing, terus akhirnya dipersatukan gara-gara PSBB. Iya. Makanya jadi waktunya yang bisa dibarengin kan sekarang. Terus juga lebih apa ya? Gue punya gimana cara buat ngisi waktu. Gue bisa nge-explore diri gue lagi kayak sebenarnya kalau gue gabut tuh gue ngapain gitu loh. Dan gue bisa nekunin hobi gue bisa jalanin apa yang gue suka, apa yang gue mau. Which is a good thing saat gue gak bisa. Jujur aja WiFi itu membatasi kita bekerja kan. Betul. Cuman dengan dibatasi pekerjaan itu, gue bisa ekspor hal-hal banyak gitu loh. Even gue alhamdulillah dapat kerjaan itu waktu gue lagi WFH gitu. Jadi kayak gue selesai gue interview WFH, masuk kerja WFH. Jadi kayak good side-nya adalah walaupun gak semuanya dapat kayak gitu, tapi kayak good side-nya adalah di rumah lu pun bisa mengeksplor diri lagi, walaupun banyak juga yang bosan, jujur bosan aja gitu loh. Tapi ada satu hal yang gimana ya? Yang penting banget buat gue irit banget. Karena enggak nongkrong. Dan juga Enggak oleh camp in. Enggak oleh camp in. Just itu is a good thing gitu loh. Kayak gue mulai hemat, mulai kayak savings. Gue mulai walaupun nggak sukses banget, cuman kayak gue udah mulai gitu loh, kayak di jajan gue bisa buat gue ongkos bensin, transport, buat gue beli kopi. Paling krusial tuh kopi. Kopi gitu kan. Itu udah berkurang banget buat makan di luar, junk food segala macam gue udah nggak pas banget sih, cuman kayak Bisa lebih hemat lah. Lebih hemat. Kan gue juga denger emang lu 2025 kan? Asik, 2025 apa tuh? Lalu lu apa? Itu resolusi tiap orang. Tiap orang. Kita nggak tahu depan gimana, tapi kan tiap orang boleh bermimpi. Kalau gue 2025 depan emang gue nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Kita tunggu saja nanti kabarnya. Jadi ya it's a good thing from 2020. Kita bisa even saat lo ketemu orang itu kayak waktu yang precious gitu loh. Jadi kayak gue rasain gue ketemu teman-teman gue di teman-teman main gue, teman kampus segala macam kayak SMA. wah it's been a while gitu loh, kayak gue pernah ngeliat dia kayak apa kabar, basa-basi gue lebih nyata sih. Tipikal orang Indonesia, basa-basinya Katanya basa-basi kan lebih nyata, kayak basa-basi gue kayak simpen gitu, untuk lama gak pernah gue keluarin juga. Terus kayak ada gimana gitu. Sebenarnya juga terus kan kemarin di tahun 2020 ini juga kita yang udah planning banyak mau liburan dan segala macem kan gitu. Mungkin nanti setelah ini kan vaksin dengar-dengar udah datang kan. Amin. Udah datang terus udah disuntikan juga kan. Enggak tahu itu ada presiden. Enggak tahu itu kemarin katanya presiden mau yang jadi yang pertama. Itu banyak berita juga udah bilang kalau itu tuh udah dilakukan gitu. Ya kita hopefully kita buat masyarakat juga yang lain bisa langsung kebagian, bisa cepat di tahun 2021 ini semua warga Indonesia gitu bisa disuntikan vaksin. Iya, semoga semua jadi kembali normal. Vaksin. Jadi yang udah ada planning. Ya pokoknya semua yang udah planning liburan, ada yang mau nikah, ada yang mau melakukan banyak hal yang lainnya, itu nggak bisa udah nggak terbatas lagi. Emang kapan mau nikah? Dari lo nyebut nikah soalnya. Nah gue yang masih lama. Masih lama. Masih ada yang harus di aminin dulu. Oke. Kita move on ke 2021. Jadi sekarang udah masuk ke tahun baru, tahun yang lebih segar lagi. Amin. Di 2020 kita banyak mendapatkan impact dari negatif side juga. Tapi
semoga di 2021 ini Jadi pelajaran buat kita sih sebenarnya. betul, mantap. Oke, mungkin dari lo sendiri, harapan lo buat 2022 itu apa? Sebenarnya yang pertama, resolusi setiap orang satu hal, jadi lebih baik. Nah, jadi lebih baik itu banyak kan. Yang pertama, bisa lebih sehat. Itu udah sekarang tuh udah poin penting buat setiap manusia gitu kan. Bisa sehat pun itu kita udah bersyukur tiap hari, masih bisa menggunakan indera penciuman. Asik. Ya kan, itu udah krusial banget dengan masa kayak gini kan. Tapi hati-hati loh, biasanya yang baik diputusin. Nah itu dia. Oh, lu pengalaman ya? Bukan pengalaman dong. Oh, ditinggalin. Oh, sorry. Terus katanya gitu kan, Oh, maaf. kamu terlalu baik buat aku, lalu gue bad boy. Oh, ya itu dia. Padahal mereka tidak tahu saja. Bisa aja. Tuh, harapan yang pertama, yang kedua bisa ketemu sanak saudara sebenarnya sih. Itu udah paling penting. Iya. Apa namanya, berkumpul kan sama Gue udah keluarga. lama banget nggak kumpul sama keluarga. Lu punya kampung? Gue nggak punya kampung. Enggak punya kampung. Gue nggak punya kampung, jadi kalau kumpul keluarga biasanya di rumah gue. Tapi nggak di rumah gue lagi. Oh gitu. Rumah gue sepi, tapi rame, tapi sepi. Terus? Tapi ya maksudnya gue nggak pernah ketemu sama sepupu gue lagi. Oh gitu. Ya lu ke rumah sepupu lu lah berarti. Kan covid. Oh iya. Nah, Berarti ya udah itu opsi lainnya. apalagi apa selain itu harapan lo 2021 ini? Pertama, terus juga bisa jadi apa namanya, karir sih sebenarnya. Amin. Itu karir udah penting banget nih kan. Amin. Walaupun kita tahu maksudnya emang susah kan masa pandemi kayak gini gitu kan. Seenggaknya kita memperdalam diri. Memperdalam diri dengan menambah ilmu. Seenggaknya kita menabung istilahnya, menabung ilmu di diri kita sendiri buat nantinya ke depan. Kalau mau nabung juga itu jadi resolusi 2021 gue ya. Gue pengen coba buat saving, invest atau something, pokoknya yang bisa memperbanyak duit gue. Tuh, cuan, butuh cuan. Butuh cuan, kita butuh uang. Butuh uang. Butuh uang, semua butuh uang. Semua butuh uang. Tapi ini Tidak gue pengen terbatas dengan itu sih sebenarnya. savings gitu. Betul. Maksudnya di arah savings, di arah investment. Kita butuh itu. Kayak gue udah mulai, gue mau coba di 2021 ini, gue pengen coba, gue mulai saving, gue mulai main invest buat jangka panjang ke depan gitu kan, kayak kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan. Betul, jangan ditunda-tunda. Itu dari 2020 gue kayak gitu. Sekarang realisasinya Amin. tahun ini berarti. Amin. Ya, tapi gue pengen ada resolusi buat semuanya, buat semua yang nonton ini, buat kita, buat gue, buat lu, semoga kita tidak merugi. Ya. Itu Kita mendapatkan something more than 2020. Kayak gue selalu mikirnya 2020 itu kalau misalnya kemarin adalah titik terpuruk kita, berarti a slight change gitu, a slight impact yang buat kita buat do something good, something better. Oke, jadi kalau dari lo, resolusi lo di 2021 itu apa? resolusi gua Buat semuanya, buat semua orang. Buat gue dong. Jangan. Oke. Buat semua. Buat semua. Oke. Ya, yang terbaik buat semuanya. Oke. Sebenarnya kan mereka punya keinginan masing-masing. Semoga tahun ini bisa tercapai apapun bentuknya. Itu kalau dari banyak hal positif sebenarnya yang diinginkan sebenarnya kan. Amin. Terus juga banyak juga yang ya udah yang bisa lebih sehat gitu kan. Terus ya bisa melanjutin planningnya, entah sekolah, entah liburan gitu kan, entah pulang kampung, Nikah. entah nikah yang pengen. Emang lo kapan sih? Ya Kenapa? jujur aja sama gue mau. Ya tergantung gue sudah siap apa belum. Emang lu udah siap? Kalau gue belum siap. Belum siap. Banyak aspek yang harus di Belum siap. membina keluarga itu susah loh. Tapi gue mendukung sih kalau lu mau tahun depan. Asik. Begitu dong. Jangan. Oke, jadi 2021 ini sebenarnya banyak pengen gua apa ya? As a resolusi iya, as a life goal iya, gua pengen coba mungkin dari sisi apa ya? Dari sisi pribadi gua. Mungkin yang saving sih. Gua pengen gimana jadi orang yang lu tau sih kayak orang gue nyimpen duit di mana-mana, tiba-tiba duit itu kayak ada benefitsnya dari situ, dan gue bisa hidup
tanpa uang gue yang tadi gue simpan. Uang dingin, istilahnya uang dingin. Uang dingin. Uang dingin yang bisa ditaruh di mana-mana dan nggak terpakai dengan jangka waktu dekat. Gue pengen juga satu, gue pengen coba itu. Berarti udah mulai invest ya. Berarti invest banyak kan sebenarnya. Banyak invest tuh banyak Kalau banget. kita tahu kan banyak kayak misalnya contoh reksadana, saham, Itu deposit dan kalau lain-lain. dari uang tuh banyak banget. Tapi ini juga banyak banget kayak lu bisa beli aset atau beli emas atau even pakai PLTS yang bisa reduce cost juga. Itu kan invest tuh banyak hal gitu kan. Bener kan? Kayak lu ubah mobil kayak dari resolusi gue tadi buat 2021 sih. Kayak lebih ke lifetime solution itu kayak gue pengen mobil gue pakai mobil listrik. Itu semua pengen. Terus juga lu dengar kan Tesla mau masuk kan? Tesla bagus banget kemarin lewat. Iya kan, Tesla mau masuk di Indo, ya kan? Itu dia kayak kalau 2021 kayak semua nggak 2021 everything comes up better. Tesla udah masuk ke Indonesia atau gimana caranya pabrik apa industri mulai advance lagi, udah mulai maju lagi, industri baterai, industri PV, industri apapun semuanya kembali normal, kembali bisa berinovasi, kembali bisa memberikan hal-hal baru, dorongan baru, kayak itu bakal jadi good things gitu loh. Kayak kita pengen ya 2020 kita sering dapat berita yang aw gimana gitu kan, nyakitin hati, perasaan, pikiran. Kita pengen 2021 kayak alhamdulillah ada something good gitu kayak ya vaksin masuk Indonesia kayak berarti ada secerah harapan, secerah harapan. Ya kan. Itu kayak ya gitulah. Ya udah intinya sebenarnya semua jadi lebih baik. Itu udah paling utama. Gitu kan. Mungkin kalau misalkan dari resolusi kita seperti itu untuk yang menonton dan yang lain-lain. Buat kalian semua di rumah, di mana kalian berada, yang lagi kerja, lagi galau, lagi bete, lagi senang, ya gitulah. Semoga semangat terus untuk melanjutkan hidup. Jangan nyerah. Oke. Jangan berhenti dulu. Nah kita lanjut ke Q&A. Oke, iya jadi kemarin kita udah sempat buka Q&A. Q&A apa tuh? Question and answer. Enggak sih, question and answer. Betul. Iya. Q&A di IG kita di Solar Home Indonesia. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman udah pada menanyakan sebanyak hal. Ya, nyampe kita kayak as kita gitu kan. Banyak aspek yang ditanyakan. Nah, terus kita jadi ya kita mau coba jawab salah satu di sini. Beberapa di sini ada pertanyaan menarik. Menarik ya? Menarik. Coba kita lihat beberapa ya. Coba nih, gue bahas satu. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama yang paling simpel. Oke, resolusi 2021 apa aja? Itu buat soal resolusi 21 mungkin sama kayak berapa menit, 10 menit atau 15 menit sebelum ke belakang. Berapa menit kita belum? Oh nggak tahu. Mungkin ke belakang gitu kan. Itu udah banyak banget doa kita untuk keadaan di bumi istilahnya. Keadaan di bumi. Tapi oke, kita tarik dulu. Kita kan di sini sebagai kita recap istilahnya. Kita recap. Jadi kayak ya recap itu bener pengen semua jadi lebih baik. Plan kita kembali normal, kehidupan kita kembali normal, nggak mau normal lagi, maunya normal aja biasa. Amin. Dan sebagai perwakilan dari Solar Warrior, kita pengen gimana caranya selalu memberikan kalian semua hal-hal yang bermanfaat. Gue pengen membantu mengedukasi, memberikan kalian insight lagi buat podcast kita yang kalian pada nontonin sekarang. Amin. Kalau ada yang nonton, ada nonton banyak. Harus. Okay. Jadi Solar Warrior kita pengen bantu kalian, pengen kasih kalian insight, kasih kalian perspektif gimana dari sisi gimana renewables, dari sisi saving, dari sisi penghematan, go green, environment, kayak kita pengen membawa kalian ke situ. Kita pengen memperkenalkan kalian ke energi yang bersih. Kita pengen bantu kalian mencapai energi bersih. Kita harus mengurangi fossil fuel segala macam. Banyak lah. Itu resolusi kita. Kita akan hadir terus. Mungkin itu cukup ya untuk menjawab pertanyaannya. Cukup lah ya. Mungkin lanjut kita bisa dikasih lihat. Oke. Lanjut. Rencana apa di 2021 ini? Mau ngapain? Sama juga sih sebenarnya. Sama sih sebenarnya. Lebih sehat. Lebih kuat.
Dan lebih bugar. Lebih bugar. Jadi 2021 ini ya kita selalu berusaha buat kasih yang terbaik buat bawa kalian, untuk memberikan kalian ya insight, informasi baru. Nggak mau jalan-jalan, gimana tuh pertanyaannya? Kita mau jalan-jalan. Hobi gue jalan-jalan, tapi ya gimana? Covid. Gini, iya sebenarnya itu. Sebenarnya kan ada alternatif lain. Oh, kan? ini ada solusi. Ya, resolusi. Kalau Solar Warrior sendiri sebenarnya kalian bisa cek lah di website kita. Kita kan banyak experience juga di NTT gitu kan. Cek IG kita sis dan kan. Yuk. Jadi bisa lihat kita bakalan jalan-jalan juga, insya Allah buat tahun depan banyak jalan-jalan keluar kota. Tahun ini. Ya kita pengen aja yang keluar kota, kita menghadiri ke kota-kota kalian. Kita bisa develop solar panel ke berbagai kota, bisa banyak digunakan di mana-mana. Asik. Untuk tempat umum, buat industri, kalian rumah kalian iya, juga. Rumah kalian bisa banget pakai PLTS, bisa banget pakai panel surya, bisa banget pakai fotovoltaik buat hemat pemakaian sekalian di mana kalian berada. Jadi kita pengen jalan-jalan. Jadi intinya undang kita ke kota masih banyak jalan untuk ke rumah. Asik. Terus kita mau ke rumah. Lewat rumah. Jauh ke rumah orang. Oke. Saya jelaskan. Oke, skip. Oke, jadi kita mau jalan-jalan. Kita lewat proyek-proyek Solar Warrior yang bijibun, amin. Jadi please kontak us. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih efek buruk listrik dari energi surya? Kira-kira apa ya? Efek buruk listrik Dari panel surya? Dari panel surya ada? Enggak. Oh, jadi gimana ya? Kalau misalnya efek buruk itu nggak ada. Lebih ke jadi yang as we know, seperti kita tahu bahwasannya Thales itu kan pakai surya, pakai matahari, which is dia akan berasal matahari. Jadi efek buruknya nggak ada, tapi kalian nggak bisa pakai PLTS kalau nggak ada matahari. Betul. Artinya untuk malam hari, gitu. Jadi nggak ada efek buruknya sih ya. Ya sebenarnya sama sih kayak kalau kita ngelihat dibandingin, kita ambil contoh misalnya case mobil, kita bisa ngebandingin solar panel itu sebagai eksterior mobil dan benda yang bergerak itu interior mobil. Kalau kita bisa lihat kan kita banyak servis ke bagian interior kan. Kalau misalkan eksterior rata-rata cuma ngebersihin kan. Nah, solar panel sebenarnya sistemnya seperti itu. Sesimpel itu dengan ya debu itu bisa dibersihkan dan lain-lain. Terus istilahnya kan semua aja. Iya betul. Terus juga ya istilahnya kalau misalkan banyak error dan lain-lain itu kita sudah pakai sistem yang udah ngebaca, udah bisa ngebaca gimana ada keadaan apa, bisa kebaca dari jarak jauh, bisa remote istilahnya gitu. Juga dari kalau misalkan efek buruk listrik ya, efek buruk listrik sebenarnya nggak ada, justru ini malah efek baik listrik. Dimana karena saat kalian pakai listrik, ya itu biasanya kalau sebelumnya pakai pembangkit yang pakai fossil fuel itu ada emisi karbonnya. PLTS itu no emission carbon, keren banget. Jadi nggak ada efek buruk. Nanti pertanyaan selanjutnya ada di pengen tahu siapa aja ada di SWI, siapa aja di seluruh Indonesia, siapa aja? Ada kita berdua, ada tim-tim kita, ada tim-tim kita yang sangat hebat. Ada ini terima kasih tim yang hebat, tepuk tangan buat mereka. Apresiasi buat mereka sudah men-setting ini semua. Ada bos kita, sudah ada head saya, ada tim engineer yang siap untuk mendesain sistem kalian yang ingin pakai PLTS menjadi sistem yang sangat efisien, sistem terbaik di kelasnya, keren banget, bandel banget kalau dikata motor mah ya. Iya kan? Dan tim kita siap buat promo-promo yang selanjutnya, tenang saja. Tenang, kalian semua suka promo, saya juga suka, jadi kita akan buatkan promo. Oke. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira Pak? Ada pertanyaan lain, langsung kalau kita lihat. Jadi pertanyaan sudah banyak banget. Ada 16.741, 633. Oke. Banyak banget. Kita pilih ya sekitar berapa ya?
Ya, kita pilih yang paling bagus. Tadi Oke. tim kita yang hebat tadi udah pilih ya pertanyaan yang menariknya. Lanjut pertanyaannya dari nggak tahu siapa. Untuk kapasitas 1300 watt, ekonomis nggak sih? Kalau untuk dibilang ekonomis, solar watt terbaik lah istilahnya gitu kan. Kita memberikan kualitas terbaik dengan harga yang ekonomis, yang bersaing istilahnya, yang bersahabat juga gitu kan. Kenapa bisa dibilang gitu? Yang pertama, dari proses develop sampai instalasi itu kita datang untuk survei ke lokasi gitu kan. Terus kita bikin jalur, kita nge-sketch up juga kayak gimana untuk lokasi yang sangat maksimum di mana untuk di pemasangannya gitu kan. Terus juga dari harga, terus juga lanjut ke sampai pemasangan juga kita menggunakan installer yang terbaik lah gitu kan. Jadi tenang aja dengan semua itu juga. Dan yang terakhir itu kan kalian juga tahu kalau menggunakan PLTS kita harus menggunakan namanya mengganti meter exchange ekspor impor. Itu buat menunjukkan berapa banyak energi yang digunakan dari PLTS gitu kan. Itu juga nanti kita bakal urus gitu kan. Jadi semua hal All in one, ya? all in one gitu. Jadi ya dari sisi ekonomis itu sebenarnya menguntungkan ya, karena memang balik lagi ke diri kita masing-masing. Ekonomis itu kan berarti kan terkait sama saving, terkait sama nilai uang segala macam. Itu kan balik ke diri kita. Kalau kita memang niat untuk savings, kita pakai WTS, kita memang benar saving dari situ. Ya istilahnya kalian semua di sini udah pada ganti 1300 watt peak itu, 300 watt itu dengan PLTS. Betul. Which is itu it's a good thing. Ekonomis jelas. Banyak ekonomis nggak melulu dengan keuangan kan sebenarnya gitu. Karena nilai ekonomis itu ya berkali ya jadi ke diri kita sendiri, savings. Gitu. Lanjut. Pertanyaannya ini menarik banget. Men, lawan teknis panel surya ada nggak? Ada nih. Kira-kira kalau menurut kita pasti nantinya bakalan ada. Jadi tunggu aja dan selalu cek website kita yang pertama, yang kedua LinkedIn kita, yang ketiga juga Instagram kita. Itu di situ banyak info-info terkait kok, maksudnya nggak cuma kita menjual, terus juga kita juga bakal memaparkan beberapa berita-berita dunia gitu. Ya kalau misalnya kursi masih di sini udah kosong, berarti kita buka lowongan. Kalau masih lihat kita di sini, berarti ya bagus. Bisa betul lowongannya di engineer. Nah, iya. Kalau di sini kosong, berarti lowongannya. Terima kasih. Terima kasih. Gitu kan. Oke. Pokoknya jangan lupa istilahnya buat datang mampir gitu kan, datang ke YouTube kita, sosial media kita, LinkedIn, di Instagram, bisa langsung cek aja buat info-info terkini. Info terkini. Betul. Sekilas itu. Oke, lanjut pertanyaan mungkin terakhir kali ya. Dari tadi berapa 16 juta pertanyaan tadi, ini terakhir dikasih sama tim kita. Min undang bintang tamu dong sekali-kali biar makin ramai dan asik bahasannya. Kejupe. Kira-kira siapa? Kita Pierce. Mau bang. Siapa kira-kira yang lain? Oke. Raisa mau. Mau. Raisa yang dulu. Oke, kita pengen nih kita undang tamu, jadi jangan khawatir. Makanya keep in stay tune di channel kita. Kita coba kita undang tamu, bintang tamunya dulu, bintangnya belakangan mungkin. Atau nggak tahu terserah. Kita coba undang tamu, join aja terus. Makanya keep watch our channel, keep dengerin podcast kita. Jangan ketinggalan pokoknya update dari kita juga. Jadi ya stay tune guys. Oke. Jadi itu sekalian menutup. Mungkin segitu aja dari kita. Udah sejauh beberapa podcast ini. Terima kasih juga udah banyak mendengar juga. Kalau kita jadi ya bermanfaat sedikit, tapi ya udah. Semoga menghibur, semoga kalian insight baru. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, turn on the notification. Buat another podcast dari kita. Jadi segitu dari kita. Terima kasih banyak. Izin lu cabut. Dadah.